الفاتحة. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. Bismillahirrahmanirrahim. Fayambagi mongko sayukjo li talibil ilmi kadue wong kang nuprih ilmu ayat buta apa yen to netepi sapa talibul ilmi wa yasbira lan yen to sabar sapa talibul ilmi ala ustadzin ing atase siji ustad ing atase siji guru wa ala kitabin lan ing atase siji kitab hatta la yatrukahu hingga ora ninggalaken sapa si talibul ilmi hu ing kitab abtaro hale ora sampurna wa ala fannin lan ing atase siji fan lan ing atase siji warna hatta la yastagila hingga ora ketungkul sapa talibul ilmi bifannin kelawan fan akhara kang weneh qabla ayatayaqona ing dalem sadurunge yen to yakin sapa talibul ilmi al awwala ing fan kang awal wa ala baladin lan ing atase siji negara hatta la yantakila hingga ora ngalih sapa talibul ilmi ila baladin maring negara akhara kang weneh min ghairi daruratin saking ora darurat fa inna dzalika krana satuhune adamul itmam kullahu ya sekabehane dzalik yufarriqu iku bisa misah-misahaken apa sedalik al umura ing pira-pira perkara wa yushghilu lan nungkulaken apa sedalik al qalba ing ati wa yudayyi'u lan nyiak-nyiaken apa dzalik al awqat ing pira-pira waktu wa yu'dhi lan bisa ngelarakaken apa sedalik al muallima ing guru. Bismillahirrahmanirrahim.
Pada pertemuan pagi hari ini melanjutkan keterangan yang kemarin bahwa sabar dan tekun, tabah itu adalah aslun kabir, adalah modal utama, modal yang sangat besar untuk meraih suatu kesuksesan fi jami'il umuri, di semua urusan. Jadi kuncinya adalah pada sabar. Sebagai santri harus sabar. Sebagai orang yang beriman harus bersabar. Karena sabar inilah yang menghantarkan kita dicintai oleh Allah dan bersama dengan Allah. Innallaha ma'as shabirin. Untuk itu fayambaghi li talibil ilmi ayathbuta wa yasbira ala ustadzin. Rangkaian dari itu semua, sayupnya lah orang yang menuntut ilmu itu bertahan, betah, tekun, dan bersabar ala ustadzin, pada satu guru. Kata orang Madura itu abi ilmu gurune dia jong, itu kan ada. Petada ilmu gurune dia jong, itu kata orang Madura. Artinya apa? Kalian harus betul-betul bisa mendalami dari suatu guru itu dari A sampai Z, dari hulur sampai ke hilir. Ini yang dimaksud. Sebelumnya kan sudah dianjurkan untuk memilih seorang guru. Ketika sudah memilih guru yang sudah kalian cocok, yang kalian sudah srek, yang kalian sudah merasa tentram, tenang, damai pada beliau, ya ditekuni, belajar di situ, menekuni belajar di situ dan bersabar sampai semua ilmu itu betul-betul kita dapatkan dari beliau. Wa ala kitabin, dan yang paling baik itu satu kitab itu dituntaskan hatta la yatrukahu abtaro, sehingga tidak ada kitab yang ditinggalkan dalam kondisi tidak sempurna. Artinya kalau kalian belajar kitab, tuntaskan sampai hatam sempurna, paham semua yang ada pada kitab itu. Lah wong kadang teman-teman itu kan ada ngajinya itu kan berdasarkan hanya konco-koncoan aja, hanya sekedar ikut teman, nggak punya prinsip. Temannya ke barat, ya ke barat, ke timur, ya ke timur. Ngaji Quran itu kadang-kadang seperti itu. Padahal yang dianjurkan adalah tekuni di situ sampai betul-betul mendapatkan suatu pengetahuan atau ilmu di situ sampai tuntas. Dan kalau sudah tabah, sabar dan tekun di tempat itu, sang guru ini sudah bisa memperkirakan untuk naik kelasnya, untuk naik pelajarannya, dan ini sudah diukur dengan suatu keberadaan sang siswa atau sang murid itu atau sang santri itu. Kitab juga demikian. Usahakan yang kitab kita pelajari ini sampai hatam, sampai betul-betul faham. Wa ala fannin, dan juga satu fan dulu dimantapkan. Hatta la yashtaghila bi fannin akhar, sehingga tidak sibuk lagi dengan fan yang lain. Karena
Kalau kita sudah memahami satu fan, ini keterkaitan dengan fan yang lain juga akan mudah nantinya. Seumpama kalian memahami ilmu nahwu secara mendalam, fan nahwu, ini nanti untuk yang lain akan lebih mudah di dalam memahami yang lain. Yang repot nahwunya cuma nggak nyampe separuh-separuh, hanya mungkin sekian persen, 5%, nanti pindah ya kabur nanti. Tidak meninggalkan satu fan itu dalam kondisi yang tidak secara matang, ini mengakibatkan kekaburan dalam pembelajaran dan belajarnya. Gurunya pun juga sulit. Katanya sudah belajar ini dari satu fan ini ke sini. Katanya sudah nyampe sini. Diajari kembali setelah ada suatu pertanyaan atau dijajaki ternyata nol. Sulit. Akan muncul suatu kejenuhan yang berkepanjangan nantinya. Sehingga tidak ada rasa gemar, tidak ada rasa semangat, tidak ada rasa giat untuk melanjutkan pelajaran itu. Ini yang berbahaya. Qabla ayyatayaqqanal awwal, sebelum meyakini mendalami suatu fan yang pertama ini, maka jangan sampai pindah satu fan ke fan yang lain. Wala baladin, dan juga kita kalau sudah belajar di suatu tempat, ya di negara ini atau di suatu tempat ini, itu hendaknya bersabar dan tekun tabah di tempat itu. Hatta la yantakila ila baladin akhar, sehingga tidak ada upaya untuk pindah-pindah tempat. Ini kan kadang-kadang ada orang itu. Ini belum selesai pindah, ini belum selesai pindah. Akhirnya yang dapat hanya hitungan tempat aja yang didapat, bukan ilmu yang didapat. Kecuali min ghairi darurati, selain ada unsur darurat atau selain darurat. Kalau darurat ya beda, mungkin di satu tempat karena di tempat itu kurang aman, ada peperangan di suatu tempat itu, ada sesuatu yang mengancam keselamatan diri dan jiwanya, nggak masalah pindah. Nggak masalah pindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Apa permasalahannya kita kok tidak boleh pindah dari satu hal ke hal yang lain, dari satu tempat ke tempat yang lain, dari satu kitab ke kitab yang lain sebelum memahami secara mendalam? Harus menekuni dan sabar dalam satu guru dulu. Kenapa? Fa inna dzalika kullahu yufarriqul umura wa yushghilul qalba wa yudayyi'ul awqat wa yu'dhil muallim. Ada efek samping yang tidak sedap jika itu dilakukan. Jika sukanya hanya pindah-pindah. Yang pertama, dapat memisahkan atau memecah suatu permasalahan-permasalahan atau suatu urusan-urusan. Merusak atau juga membuat hal tidak fokus. Ini yang ditimbulkan karena pindah dari satu ini ke ini yang lain, dari itu ke itu yang lain, dari hal ini ke hal yang lain. Sebelum menekuni secara mendalam, sebelum memahami secara mendalam, sebelum betul-betul tabah di tempat tersebut, ini akan menimbulkan permasalahan baru. Makanya yufarriqul umur, dapat memecah atau merusak permasalahan atau merusak urusan-urusan yang lain. Wa yushghilul qalba, menyibukkan hati pula.
hatinya semakin tidak menentu. Wa yudayyi'ul awqat, serta menyanyiakan waktu yang seharusnya sudah sampai pada pembelajaran tentang hal ini dan itu, karena pindah dan harus mengulangi dari awal, inilah yang menyebabkan waktu tersia-sia kita buang dan kita lalui secara tidak penuh dengan penilaian-penilaian manfaat dan apalagi mau meraih suatu keberkahan. Dan yang paling berbahaya adalah wayu'dil mu'allim, dapat menyakitkan hati seorang guru. Kita sebagai guru sebenarnya tidak boleh merasa jengkel dan sakit hati kepada santri dan siswa ataupun juga murid-murid kita. Itu tidak boleh. Sebagai seorang pendidik, sebagai seorang guru, sebagai guru ngaji, seorang kiai, tidak boleh jengkel, sakit hati, mendodok kepada santri dan muridnya. Tidak boleh. Tapi kadang-kadang justru santrinya yang bikin ulah seperti itu. Tetapi kita sebagai pendidik, nanti kalian kalau sudah menjadi seorang pendidik, seorang guru ngaji, seorang kiai, ini jangan sampai punya perasaan yang gampang marah, gampang jengkel, gampang sakit hati kepada siswa, kepada santri, kepada muridnya. Jangan sampai. Karena ini berpengaruh besar kepada sang santri. Jangan. Apakah kemudian dibiarkan begitu saja kalau nakal? Ya kalau nakal seperlunya, dipukul pun boleh, tapi dengan pukulan yang mendidik. Boleh. Tapi bukan berarti memukul dengan penuh pendidikan itu juga berarti dianggap marah dan jengkel. Belum tentu. Harus bisa mengatur hati kita. Harus menghindari, kita sebagai murid, sebagai siswa, sebagai santri, menghindari apa-apa yang sekiranya menyebabkan jengkelnya dan sakitnya hati seorang guru. Karena punya efek yang tidak baik nanti akan keberkahan ke ilmu yang kita pelajari. Pada keterangan yang lain di kitab ini juga betapa barokah itu diperlukan suatu hal yang sangat baik. Untuk meraih suatu keberkahan itu melalui proses dan cara yang sangat sulit. Suatu contoh. Kenapa orang tidak diperkenankan banyak memakan makanan atau jajan yang dijual di pasar? Karena jajan dan makanan-makanan yang dijual di pasar itu tidak ada berkahnya. Tidak ada barokah, tidak ada barokahnya. Tidak ada barokahnya. Kenapa? Karena orang yang tidak mampu membelinya, melihat makanan, melihat jajan, melihat jualan-jualan makanan itu, hanya ingin saja tapi tidak mampu membelinya. Ini yang dapat mengurangi keberkahan makanan itu. Coba. Sejauh itu barokah. Lah kalau barokah apa? Kalau sudah barokah, maka disitulah akan muncul
ziyadatul khair fi syai'. Tambahnya suatu kebaikan dalam sesuatu itu. Jika ada pada suatu makanan, maka makanan yang kita makan itu akan menambah suatu kebaikan pada anggota tubuh kita, pada jiwa kita, dan semua gerak-gerik serta langkah kita dalam melakukan kegiatan dan aktivitas keseharian kita. Karena apa yang kita makan adalah makanan yang barokah. Itulah. Maka barokah itu seperti itu diantara contohnya. Kenapa jajan pasar, makanan yang dijual di pasar itu tidak barokah? Ya karena seperti itu. Yang dijual di depan orang umum, banyak orang yang tertarik menginginkan. Tapi orang yang tidak punya uang nggak mampu membelinya, sehingga orang ini hanya ingin saja dan bisa-bisa berdoa yang tidak baik. Tentang apa yang ia jual. Setelah nawar mungkin ada makanan yang kelihatannya sangat lezat sekali. Katakan kalau makanan di pasar itu apa yang paling enak mungkin? Kocor umpamanya. Kucur ya kan? Kucur coklat yang anget-anget ya kan? Nah, enak pagi-pagi gini kita makan itu. Apalagi sampai nyeruput kopi. Nyeruput kopi, nyedot rokok lagi. Wow, luar biasa. Lah, kucur ya kan? Kita senang melihatnya, pingin betul. Tapi kita setelah tanya, berapa harganya Bu? Berapa harganya Mbak, saya mau beli. Bilang 5.000. Mahal banget. Kok mahal? Ini begini deh, ini begini. Ini mahal, ininya begini. Nawar kemudian, nggak boleh 3.000, nggak boleh. Artinya kan nelongso. Padahal kalau buat sendiri satu kucur paling modalnya 200 rupiah sudah selesai. Tapi karena sudah masuk dalam kemasan yang baik, sehingga daya tarik orang untuk pingin itu luar biasa. Tapi begitu menawar atau melihatnya ingin dan ternyata dibanderol sekian, orang malah kadang-kadang mendoakan yang tidak-tidak. Pantesan cepat soke, ya kan? Wong itu hanya modalnya sekian aja kok dijual segitu. Dari mana? Itu namanya macam-macam lah yang bicarakan, bahkan kadang-kadang mendoakan yang kurang baik. Ini yang bisa menyebabkan jajan atau makanan yang dijual di pasaran itu tidak barokah. Apalagi seorang guru yang disakiti. Walaupun guru tidak boleh jengkel, tidak boleh sakit hati dengan ulah sang santri dan ulah sang murid, tidak boleh. Tapi wong namanya manusia. Namanya kiai tetap manusia. Bisa saja terbesit sedikit hatinya. Ini yang kadang-kadang mengurangi barokah ilmu yang ia pelajari itu. Tapi ingat kalian, kalau Allah Ta'ala mentakdirnya sebagai guru ngaji, sebagai kiai, tolong jangan sampai gampang jengkel, gampang sakit hati kepada santri dan murid-muridnya. Jangan sampai. Kasihan santrinya, ilmu yang dipelajari dan yang ia dapat dari kalian, khawatir tidak barokah. Na'udzubillahi min. Makanya sebuah keterangan ulama itu mengatakan bahwa asy-syaikh kal mizan. Guru itu tak ubahnya pancoran, selang yang bisa menyalurkan ilmu sampai ke relung hati kalian. Tak ubahnya itu.
Makanya tidak heran kalau ada seorang santri yang mokong di pondok, tambeng, nggak taat, kalau ngaji ngobrol saja ya kan, ramai saja. Itu kenapa nanti di waktu pulangnya kok udah ilmunya tidak manfaat barokah? Ya karena waktu proses belajarnya kadang-kadang terlalu menyakitkan hati seorang guru. Walaupun ingat-ingat ini ya, saya ulang-ulangi terus, jangan sampai seorang guru, seorang pendidik, seorang kiai gampang jengkel dan sakit hati kepada sang murid atau sang santri. Jangan. Kasihan santrinya, takut-takut tidak manfaat dan barokah ilmunya. Na'udzubillahi min ini ditoto. Biarin umpama ya kan santrinya karena kadang-kadang gara-gara zakat fitrah, karena tidak diberi zakat fitrah atau wah ini hatinya mendodong. Jangan. Allah semua yang menjamin rizki seorang manusia ini. Jangan hiraukan. Ikhlaslah betul ketika mengajar, ketika memberikan ilmu pengetahuan kepada murid dan santrinya. Ikhlas. Jangan sampai ada tenden apapun. Dan tolong jangan sakit hati dengan ulah santri. Fahim? Kasihan santrinya, khawatir tidak manfaat baroh. Lah, itulah yang kemudian kenapa seorang siswa, seorang santri, seorang murid hendaknya belajar pada satu guru, harus hatam kitabnya sampai sempurna sehingga faham betul satu kitab itu dan mendapat barokah ilmu yang kalian pelajari. Paham ya? Tidak pindah dari suatu tempat ke tempat yang lain. Itu bisa kadang-kadang membuat sibuk, membuat hati seorang guru itu bisa kurang senang. Padahal yang terpenting orang itu untuk meraih ilmu manfaat barokah, kata Imam Syafi'i ada 4. Yang pertama, kalau ingin mendapatkan ilmu manfaat barokah, 1, orang tuanya termasuk santrinya harus hatinya bersih. Harus bersih hatinya. Yang pertama. Yang kedua, orang tuanya pandai berdoa, mendoakan anaknya. Dan anaknya pun juga pandai berdoa kepada Allah agar mendapatkan ilmu manfaat barokah. Yang kedua. Yang ketiga, jangan sampai sang anak ini diberi makanan oleh orang tuanya atau juga dirinya yang makan dari perkara selain yang halal. Jangan sampai. Harus yang dimakan harus perkara yang halalan thayyibah. Apalagi yang mubarakah. Jangan sampai naudzubillah min dzalik kalian umpama semalam baru dapat lutrean, dapat hasil judi atau hasil curi, kemudian anaknya di pondok minta kiriman, itu yang dibuat kiriman santri atau anaknya di pondok. Jangan. Karena inilah yang menjadi penghalang untuk meraih ilmu manfaat barokah. Na'udzubillahi min. Yang ketiga, harus makanan yang dimakan oleh santri dan orang tuanya itu harus yang halalan thayyiban mubarakah. Dan yang keempat ini, ridho syekh, ridho seorang guru. Nah, ini yang penting. Ridho seorang guru ini penting untuk mendapatkan ilmu manfaat barokah. Makanya di kitab Taisirul Khallaq itu dikatakan harus mendahulukan perintah mana antara orang tua dengan guru? Harus mendahulukan perintah seorang guru. Kenapa?
Karena sesungguhnya seorang guru adalah yurabbi ruhahu. Li'annal mu'allima, karena seorang guru adalah yurabbi ruhahu. Karena seorang guru inilah yang mendidik jiwanya. Sedangkan orang tua mendidik jasadnya. Ruh lebih unggul daripada jasad. Makanya di nyanyian Indonesia Raya itu, bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Artinya jiwa memang harus lebih didahulukan dan harus lebih dominan. Nah, itu kenapa alasannya orang kok lebih ketika dihadapkan suatu permasalahan, karena guru dah yang mendidik jiwanya. Li'annahu, atau karena li'annal mu'allima yurabbi ruhahu, mendidik jiwanya. Ridho guru adalah kunci untuk meraih ilmu manfaat barokah. Apakah kemudian orang tua tidak diahidrokan? Ya tidaklah, karena tidak mungkin seorang guru itu menyuruh sesuatu yang bertentangan dengan orang tuanya. Tidak mungkin. Pasti seiring dengan keinginan seorang tuanya. Pasti itu. Kalau kemudian ada seorang guru menyuruh murid, menyuruh santrinya untuk durhaka kepada orang tuanya, berarti ada yang salah di situ. Gurunya yang kurang benar berarti. Itu alhasil kita diperintah siapapun selain Allah, selain Rasulullah, jika bertentangan dengan norma-norma agama, tidak boleh kita ikuti. La ta'ata li makhluqin fi maksiatil khaliq. Tidak boleh kita taat kepada siapapun kalau harus maksiat dan durhaka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang tua menyuruh kalian beli togel. Na'udzubillahi min dzalik. Nak, tolong beliin bapak togel. Toto gelap, atau belikan saya sabu, belikan saya minuman keras untuk saya minum. Kalian tidak taat, gak apa-apa. Orang tuanya marah sekalipun, kalian tidak taat disuruh itu, tidak berdosa dan tidak ada efek samping sama sekali. Karena itu maksiat kepada Allah. Demikian pula seorang guru memerintah kepada murid dan santrinya dengan hal-hal yang dilarang oleh Allah. Tidak boleh. Walaupun gurunya disuruh beli togel, disuruh beri minuman keras, tidak boleh. Ini secara zahir seperti ini. Terus gimana ketika masa-masa dulu Nabilah Khadir dengan Nabilah Musa alaihissalam? Ini sudah pada tingkatan hakikat. Ini lain lagi, karena sudah bisa melihat secara hakikat. Beda. Itu beda dengan kita. Sudah lain maqam. Lah, ridho orang tua, ridhol walidain, ini adalah merupakan syarat untuk mendapatkan ridho Allah. Karena ridho Allah fi ridhol walidain. Allah akan ridho kepada kita jika kedua orang tua kita ridho kepada kita. Inilah. Demikian pula seorang murid dan siswa santri ingin meraih ilmu manfaat barokah, ya perlu ridho seorang guru. Itulah 4 syarat untuk meraih ilmu manfaat dan barokah yang sempat disampaikan oleh Imamuna Asy-Syafi'i.
Mudah-mudahan kita semua, apa yang kita pelajari, apa yang kita tekuni di pondok ini, ilmu kita menjadi ilmu yang manfaat, barakah. Amin Allahumma. Rabbana anfa'na bima 'allamtana, Rabbi 'allimna alladhi yanfa'una, Rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabatin lana fi dinina, Rabbana anfa'na Rabbi 'allimna alladhi yanfa'una, Rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabatin lana fi dinina, Rabbana anfa'na bima 'allamtana, Rabbi 'allimna alladhi yanfa'una, Rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabatin lana fi dinina. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Rabbana taqabbal minna wastajib du'ana وحصل مقاصدنا واقض جميع حاجاتنا وتمم آمالنا واشف مرضانا وصحي أجسادنا ونور قلوبنا وارفع بارك قلوبنا ببركات الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. اللهم صل على محمد.